Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Elvi. Pada kesempatan kali ini saya akan bedah soal fisika SMA kelas 12 dengan tema medan magnet. Oke, sebelum kita membahas soal-soal, mari terlebih dahulu kita mengenal sedikit materi tentang medan magnet. Medan magnet. Kita pada waktu SMP sudah pernah belajar tentang bab magnet. Nah, pada waktu di SMP kita mengenal magnet yang bersifat permanen, yang langsung ada sifat kemagnetan. Nah, kalau pada waktu SMP kita sekedar belajar tentang di dalam magnet itu ada kutub utara, kutub selatan. Kemudian magnet yang kutubnya sama akan tolak menolak, dan magnet yang kutubnya berlawanan atau berbeda akan tarik menarik. Kemudian kita juga mengenal ada yang disebut garis-garis gaya magnet. Garis-garis yang keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan ini disebut sebagai garis gaya magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet tempat garis-garis gaya magnet bekerja, atau wilayah yang masih terkena efek dari kemagnetan. Ya, itu adalah pengertian dari medan magnet. Nah, di listrik kita sudah kenal namanya flux listrik. Di magnet ini juga ada namanya flux magnet. Flux magnet itu adalah ukuran magnetisme yang ditunjukkan oleh sebuah benda pada penampang dua dimensi dan juga sering digunakan untuk mengetahui atau menghitung kerapatan suatu muatan. Sama seperti flux listrik, flux magnet juga hubungan antara medan magnet dengan luas penampang daerah yang ditembus oleh medan magnet, sehingga dia juga punya persamaan yang sama ya, tinggal mengganti lambangnya saja. Kalau pada flux listrik itu adalah E kali A, kalau pada flux magnet itu diganti B kali A. Jadi tidak berbeda jauh ya, cuman beda lambang saja, lambang magnet sama lambang listrik. Jadi di sini sudah ada rumusnya yang bawah ini. Cos theta itu adalah sudut yang dibentuk antara garis normal, ya ini garis normal, dengan arah datangnya B. Kalau misalkan B ini tegak lurus, datangnya tegak lurus, maka sudut yang dibentuk itu malah 0 ya. Kalau tegak lurus malah tetanya itu sama dengan 0. Kalau cosnya 0 itu sama dengan 1, maka fluxnya sama dengan B kali A. Tetapi kalau sudutnya tidak sama dengan 0, maka dia harus masuk di dalam perhitungan BA cos theta. Oke, dapat dimengerti ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini saya punya foto salah satu ilmuwan. Beliau bernama Hans Christian Ørsted. Beliau adalah seorang ilmuwan fisika dan kimia ya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang beliau terkait dengan medan magnetnya ya. Jadi beliau ini orang yang menemukan medan magnet yang tidak hanya timbul oleh magnet permanen, tetapi juga oleh arus listrik. Daerah di sekitar kawat berarus yang mendapat medan magnet itu dikenal dengan sebutan medan magnet induksi atau induksi elektromagnetik, dilambangkan dengan huruf B dan satuannya adalah T atau Tesla. Di sini kita kenal ada kaidah tangan kanan untuk menentukan arah medan magnetnya. Medan magnetnya itu kemana? Ya, di sini ada kaidah tangan kanan. Ibu jari bertindak sebagai arus, kemudian 4 jari yang lainnya ya seperti di gambar itu, yang warna merah itu adalah medan magnet. Kemudian ada beberapa jenis kawat berarus yang bisa menimbulkan medan magnet.
Yang pertama itu adalah kawat lurus. Kawat yang pendek itu rumusnya adalah mu 0i per 4pi cos alfa plus cos beta. Nah, ini posisinya cos alfa cos beta itu di mana gitu ya. Oke, kita anggap saja misalkan ini kawat pendek ya, panjangnya itu antara ini sampai sini. Maka kalau dari titik yang ditanyakan ini adalah misalkan titik P. Maka dari titik P ini kita akan tarik garis. Nah, di sini itu ada sudut alfa, kemudian di sini ada sudut beta. Kayak gini aja. Jadi nanti kalau ada soal misalkan yang diketahui theta, ya silahkan yang dicari adalah alfa sama betanya yang ini ya. Kemudian di sini kan kita mengenal suatu besaran yang beda ya, mungkin kita belum mengenal. Di sini ada mu 0. Jadi mu 0 itu adalah tetapan yang nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat negatif 7. Satuannya apa? Satuannya adalah Tesla meter per ampere. Kemudian untuk I adalah arus, satuannya ampere ya. Kemudian A, jadi di sini itu ada A. Jadi rumusnya adalah BP sama dengan mu 0I per 4pi cos alfa plus cos beta. Itu untuk kawat lurus pendek. Untuk kawat lurus panjang, jadi panjangnya ini sangat panjang sekali ya. Kemudian rumusnya, kalau kawatnya ini sangat panjang, alfa sama beta ini itu akan mendekati 0. Jadi kalau misalkan kawatnya panjang, kemudian ada suatu titik di dekatnya kawat gitu ya. Kalau titik itu ditarik ke ujungnya kawat, itu pasti sudut yang dibentuknya itu akan mendekati 0. Kalau dia mendekati 0, maka otomatis cos 0 itu adalah 1, maka persamaannya itu jadinya seperti ini. 1 ditambah 1 ditambah 1 berarti dia itu kan 2. Maka kalau 2 dicoret dengan 4, maka tinggal 2. Maka rumusnya jadinya adalah mu 0i per 2pi A. Jadi rumus untuk kawat lurus panjang itu adalah di titik P misalkan BP sama dengan mu 0i per 2pi A. Jadi silahkan ini dihafalkan ya. Medan magnet atau induksi magnetik itu rumusnya adalah mu 0i per 2pi A untuk kawat lurus panjang. Kita coba bandingkan dengan kawat yang lain, kawat melingkar. Untuk kawat melingkar yang bentuknya melingkar ya. Maka kita langsung hafalkan saja rumusnya ya. Jadi B di titik P di titik pusat, misalkan di sini ada titik P pusat. Maka rumusnya itu adalah mu 0i sama dengan yang tadi, tapi pembaginya cuma 2A, tidak ada pi-nya. Jadi kawat melingkar malah tidak ada pi-nya. Ya, yang tadi ada pi-nya, kalau sekarang tidak ada pi-nya, itu yang perlu kita tekankan. Kemudian biasanya untuk kasus kawat melingkar itu ada yang tidak penuh. Misalkan bagaimana? Misalkan cuma setengahnya saja. Maka setengah ini kan akan membentuk sudut 180. Maka di sini 180 dibagi 360 jadinya setengah seperti itu. Jadi rumus dasarnya ini, kemudian dia ini ada berapa bagian. Kalau setengah berarti tinggal dikali setengah. Kalau seperempat tinggal dikali seperempat. Kalau sudutnya itu tidak bisa setengah, seperempat atau 3/4, misalkan sudutnya 15 gitu. 15 itu berapa bagian ya? Mungkin kita nggak langsung bisa menghitung, maka bisa kita tulis di sini alfanya itu adalah 15 per 360. Oke, bisa dimengerti ya. Kemudian kalau kawatnya itu penuh seperti ini, kemudian terdiri atas beberapa lilitan, maka rumusnya tinggal rumus yang atas ini dikalikan dengan jumlah lilitan. Jadi kayak rumusnya ada banyak, tetapi sejatinya cuma ada satu yang atas ini, kemudian tinggal dikalikan dengan apa gitu. Kalau jumlah lilitannya banyak dikalikan dengan N, kalau tidak penuh maka dikalikan dia ada berapa bagian atau berapa sudutnya dibagi dengan 360. Oke, paham ya? Kemudian untuk kawat melingkar juga, tetapi yang ditanyakan tidak lagi di tengah tetapi ada di luar, misalkan di luar di titik L gitu ya. Maka ini titik L ya, tanpa kita menemukan rumusnya sebenarnya sama seperti ini.
Jadi tinggal dikalikan dengan sin pangkat 3. Kemudian kalau sudah di luar, kemudian ini ada banyak lilitan. Ya, selain dikalikan dengan sin pangkat 3 theta, maka dia juga dikalikan dengan jumlah lilitan. Oke ya, rumusnya paham ya. Jadi cuman mu 0 I per 2A, kemudian di sini dikalikan dengan sin pangkat 3 theta, kemudian dikalikan N jika ada jumlah lilitan sebanyak N. Kemudian untuk solenoida. Untuk solenoida itu gambarnya solenoida yang seperti ini ya. Apa bedanya dengan toroida? Kalau solenoida itu bentuknya memanjang, kemudian kalau toroida dia yang bentuknya melingkar seperti ini. Rumus dasarnya itu yang atas, karena kalau solenoida itu mesti ada banyak lilitan ya, ada beberapa lilitan seperti ini, maka mesti ada N-nya. Di sini ada N-nya, di sini ada N-nya. Kemudian mu 0i tetap dibawa kemana-mana, jadi saya tadi rumusnya selalu mu 0i gitu ya. Kemudian untuk pembaginya ini, kalau yang ditanyakan itu di pusat, maka tinggal dibagi panjang dari solenoidanya. Kalau toroida, dia dibaginya dengan kelilingnya. Mudah kan menghafalkannya. Jadi kalau solenoida itu dibagi dengan panjangnya, kalau yang toroida dibagi dengan kelilingnya. Kenapa? Karena panjangnya kan membentuk lingkaran kan. Nah, lingkaran ini mencari panjangnya lingkaran berarti sama seperti keliling. Oke, mudah ya. Kemudian kalau yang ditanyakan di ujung, nah ini di ujung, maka dia tinggal setengahnya ya, di pusat sama di ujung beda. Kalau di ujung dia 2L, kalau di pusat dia adalah L. Oke, itu materinya untuk medan magnet yang sering ditanyakan. Ini di pusat, ini di ujung. Oke, silakan dicatat ya jika belum punya catatan. Jadi itu dikumpulin gitu Rek, biar mudah ya, dikumpulkan jadi satu terus dilihat perbedaannya itu apa. Jujur, dulu waktu SMA saya ini juga nggak hafal-hafal ya, karena nggak tahu tips menghafalkannya itu seperti apa. Bahkan saya jadikan wallpaper HP itu loh, tetap nggak hafal ya. Tetapi setelah tahu, oh ternyata pembaginya saja yang berbeda, dan ada N atau tidak ada N itu hanya kalau ada jumlah lilitan atau tidak ada jumlah lilitan. Jadi nggak bingung akhirnya. Dan kalau sudah paham seperti itu, ternyata sampai tidak mengajar 1 tahun pun juga masih ingat gitu ya. Tidak mudah lupa. Untuk pembaginya juga seperti itu. Jadi untuk kawat melingkar malah tidak ada pi-nya, yang kawat lurus malah ada pi-nya. Sedangkan untuk solenoida dan toroida itu pembaginya adalah panjangnya. Saya ulang-ulang, silahkan rekaman yang ini diputar ulang ya, biar dapat apa yang saya sampaikan. Oke. Mohon maaf kalau terlalu cepat karena terlalu semangat ya. Oke, bisa dimengerti ya. Silakan diputar ulang jika masih belum paham. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, karena ini materinya masih sedikit. Nanti insya Allah saya akan mengulang materinya di setiap soal yang ada. Nah, di sini tinggal satu konsep lagi yang akan saya sampaikan tentang gaya magnetik. Gaya magnetik itu dibedakan menjadi 2, karena di sini tuh kasusnya itu hanya ada di 2 kasus. Yang pertama itu ada di kasus kawat berarus, ini kasus pertamanya. Kasus yang keduanya itu ada di muatan yang bergerak. Jadi ada 2 rumus nanti ya, BIL sin theta sama BHV sin theta. Oke, jadi ini juga mudah nih dihafalin ya. Jadi pada kawat gaya magnetik itu F sama dengan BIL sin theta, F sama dengan BHV sin theta, seperti itu pada muatan yang bergerak. B itu apa? Ya tadi ya, induksi magnetik atau medan magnetik. Kemudian I adalah arus, L itu adalah panjang kawat. Karena ini ada kawat berarus, L-nya itu adalah panjang kawat. Kemudian sin theta itu adalah sudut yang dibentuk antara B dan I. Jadi B dan I itu akan membentuk suatu sudut jika tidak
tegak lurus ya. Kalau tegak lurus sin 90 itu 1. Kalau misalnya sudutnya 30 dan sebagainya, maka dimasukkan di sudut theta ini. Oke, di sini juga ada aturan tangan kanan. Ya, ini pakai aturan tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Saya ulang-ulang karena pernah kejadian ini ya. Pakai tangan kiri karena kebiasaan menggunakan tangan kiri gitu ya. Nah, ini kita harus pakai tangan kanan. I diwakili oleh ibu jari, kemudian B diwakili oleh 4 jari yang lain. Kemudian untuk telapak tangan itu mewakili arah dari F, arah dari gaya magnetik atau disebut sebagai gaya Lorentz. Untuk muatan yang bergerak, ibu jari diganti fungsinya menjadi V, kecepatan. Kemudian hati-hati kalau pada muatan, karena di muatan itu kan ada muatan positif dan ada muatan negatif. Jadi ada muatan positif. Di sini ada muatan positif. Jadi akhirnya itu positif, misalkan anggap aja proton misalnya seperti itu. Maka arah gaya Lorentz-nya itu diwakili oleh telapak tangan seperti gambar ini. Kemudian untuk muatan yang negatif, jadi akhirnya itu negatif, maka diwakili oleh arah punggung tangan. Silakan dimajukan lagi tangannya, dilihat. Nah, arah telapak tangan sama arah punggung tangan ya. Tuh. Jadi itu adalah gaya Lorentz-nya diwakili oleh telapak tangan kalau muatannya positif, diwakili oleh punggung tangan kalau muatannya negatif. Oke, yang berikutnya adalah hubungan gaya magnetik pada dua kawat sejajar yang berarus listrik. Nah, kalau arah arusnya itu searah, maksudnya sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah, maka nanti gayanya itu akan tarik-menarik. Kalau berlawanan arah itu tolak menolak. Kemudian rumusnya adalah ini, aslinya itu bagaimana? Jadi rumusnya itu F1 sama dengan F2 kalau tarik-menarik seperti ini. Jadi F1 misalkan kan rumusnya itu adalah B kali I kali L sin theta kalau misalkan membentuk sudut. Kalau tidak ya berarti B kali I kali L. Untuk B nya itu digantilah mu 0I per 2 pi A. Nah, kalau misalkan di sini terhadap, jadi di F1 terhadap F2, maka di sini kan ada I1. Kemudian ini ada I2 kali L. Maka rumusnya menjadi mu 0 I1 I2 per 2 pi A kali L. Nah, ini. Nah, ini rumus. Kalau ada ditanyakan momen gaya atau usaha, kita punya singkatan ya, Nabi sin theta. Oke, itu adalah materi singkat tentang medan magnetik dan gaya magnetik. Selanjutnya kita akan membahas langsung ke soal-soal supaya kita lebih paham tentang materi yang tadi kita bahas. Karena biasanya kalau cuman materi aja itu agak bingung gitu ya. Tetapi nanti kalau sudah ketemu sama soal-soal, oh kalau ada soal seperti ini bagaimana cara mengerjakannya? Oh, cara mengerjakannya seperti ini. Insya Allah malah tambah lebih paham. Oke, untuk soal yang nomor 1. Titik P berada pada jarak A dari kawat yang dialiri arus listrik I. Seperti gambar. Arah induksi magnetik di titik P adalah titik-titik. Nah, tadi pakai aturan tangan kanan ya. Jadi aturan tangan kanan tadi, ibu jari bertindak sebagai arus, kemudian 4 jari bertindak sebagai arah medan magnet. Nah, bagaimana? Nah, ini. Silahkan menempelkan ibu jari di kawat berarus sesuai dengan arah arusnya ya. Jadi kalau arah arusnya ke atas seperti itu ya jempolnya arahnya ke atas. Seperti ini. Nah, kemudian arah dari 4 jari itu kemana? Kalau arah dari 4 jari itu masuk, maka kita punya simbol ya, cross. Seperti itu. Kemudian bagi yang di sebelah kiri itu kan keluar. Kalau keluar itu tandanya adalah dot. Jadi cross di sini itu adalah
masuk. Masuk maksudnya adalah masuk bidang kertas. Kalau gambarnya di kertas, kalau di papan ya masuk papan ya, atau bidang gambar. Kemudian kalau yang titik itu adalah keluar. Kalau masuk itu adalah menjauhi kita, kalau keluar itu adalah menuju ke kita. Jadi kalau keluar itu menuju ke kita. Ini menjauhi kita. Seperti itu. Coba kita lihat lagi ya. Nah, oke, berarti kalau misalkan seperti ini, yang di titik P itu arahnya masuk atau keluar? Masuk ya, berarti tegak lurus ya, selalu tegak lurus ya. Tegak lurus menembus bidang gambar. Masuk itu kan menembus, berarti ini benar ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 1 gampang. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seutas kawat lurus panjang. Nah, ini adalah kawat lurus panjang. Berarus listrik, besar induksi magnetik pada sebuah titik berjarak R dari kawat adalah B. Jadi sini sudah ada B1-nya sama dengan B kalau jaraknya itu A-nya sama dengan R. Kemudian besar induksi magnetik yang berjarak 2R, kalau A2-nya adalah 2R, maka B2-nya itu berapa? Ingat, kalau kawat lurus tadi itu rumus B-nya apa? Rumusnya adalah μ0I per 2 pi A. Ya, maka antara B dan A itu adalah berbanding terbalik. Jadi kalau B2 per B1, maka dibalik ya. Berarti A1 per A2. Maka B2-nya kita tidak tahu. B1-nya itu adalah B. A1-nya adalah R. A2-nya adalah 2R. Maka R-nya kita coret. Maka B2 itu sama dengan B per 2 atau setengah B, 0,5 B. Oke, gampang ya. Jadi yang perlu kamu hafalkan yang ini. Nah, kalau yang ini gampang. Kalau yang ini hafal pasti gampang. Oke, kita lanjut soal yang nomor 3. Kawat lurus panjang dibentuk seperti terlihat pada gambar berikut ini. Bagian lengkung merupakan 1/4 busur lingkaran dengan jari-jari 3 cm dan berpusat di titik P. Besar induksi magnet di P. Jadi ini adalah kawat melingkar. Mesti ini kawat lurus yang dibentuk seperti ini. Jadi ini kan kawatnya melingkar ya. Kalau kawat melingkar tadi B rumusnya apa? μ0I per 2A. Hati-hati kalau melingkar nggak ada pi-nya ya. Dikalikan dengan, nah ini membentuk sudut 90, atau kalau sudah tahu 1/4 maka ini dikalikan 1/4 boleh ya. Berarti kalau kita mau menghitung, kita tulis ulang lagi, μ0I per 2A kali 1/4, maka 4pi kali 10 pangkat negatif 7. Arusnya adalah sebesar 3 ampere. Kemudian dibagi dengan 2. A-nya itu adalah jari ya. A-nya itu adalah jari-jari. Nilainya adalah masih 3 cm. Maka kita harus jadikan ke meter. Maka di sini kali 3 kali 10 pangkat negatif 2. Hati-hati 1/4-nya jangan lupa. Kayak gini. Maka ini 4 sama 4-nya yang di sini aja saya coret. Kemudian 3 sama 3-nya saya coret. Kemudian ini sama ini ya, min 5. Berarti kesimpulannya tinggal setengah pi kali 10 pangkat min 5. Setengah pi itu sama dengan 0,5 ya. Kali 10 pangkat min 5. Berarti kalau di sini yang 0,5 kan tidak ada, adanya 5. Maka kalau 5 10 pangkat berapa? Min 6. Apa satuannya? Tesla.
Oke, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut untuk soal yang nomor 4. Lilitan kawat lingkaran tipis terdiri atas 100 lilitan. Nah, di sini sekarang ada 100 lilitan, berarti ada N. Dialiri arus listrik I, induksi magnetik disebabkan kawat tersebut di pusat. Ya, di pusat. Maka jejari kawat tersebut adalah titik-titik. Jadi ini ada induksi magnetik, B-nya sudah diketahui ya. Berarti ini adalah B. Di sini adalah kawat lingkaran. Berarti rumusnya ya B sama dengan mu 0I per 2A. Karena ada lilitan maka kali N. Gitu loh. Jadi ini 4pi kali 10 pangkat negatif 7. Arusnya adalah 3. N-nya ini 100 dibagi dengan 2. Jari-jari itu adalah ditanya di sini. Ya, jari-jarinya ditanya R. B-nya sudah ada 2pi kali 10 pangkat min 4. Kita coret ya 2pi dengan 4pi, jadi sisanya adalah 2. 2 dengan 2 boleh kita coret. Kemudian min 4 yang ini sama min 7 yang ini dapatnya min 3. Maka R pindah ke sini. Maka di sini ada 10 pangkat min 3 kali 3 kali 100. Maka yang ini sama yang ini sisa min 1. Berarti 0,3 meter ya. Maka kita jadikan ke cm, pasti 30. Ya, karena 3-nya cuma 1. Ini kali 100 biar jadi cm. Maka jawabannya adalah 30 cm. Mana yang perlu kita hafal ya, cuma rumusnya ini aja. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Sebuah solenoida dengan luas penampang, nah ini ada luas penampang di sini. Panjangnya adalah ini panjang L, berjumlah lilitan, jadi ini adalah lilitan itu adalah N. Tanyakan adalah solenoida dialiri arus, ini ada I. Maka flux magnet, ayo masih ingat kan flux magnet rumusnya apa? Flux rumusnya adalah B kali A. Cos theta kalau membentuk sudut, tetapi di sini tidak ada kata-kata membentuk sudut, ya biarkan B kali A saja. Setelah itu, di soal ini kan tidak ada B. Dan di sini soalnya itu tentang solenoida, maka B-nya adalah B-nya solenoida. Apa rumusnya? Mu 0I tetap ya. Karena ada jumlah lilitan berarti kalikan dengan N. Pembaginya kalau solenoida dan dia tidak diketahui di ujung pasti di pusat. Kalau di pusat cuma dibagi dengan panjang. Berarti rumusnya 4pi kali 10 pangkat negatif 7. Kemudian I-nya adalah 2. Jumlah lilitannya 2000. Dibagi dengan L-nya 120 masih senti, harus jadikan ke meter, 1,2 meter. 1,2. Oke. Mana dulu yang mau dikali? Kalau misalkan dibikin seperti ini boleh 10 pangkat yang ini dulu dengan yang ini. Ini adalah min 4 kali 4. Nah, yang bawah ini biar mudah, ini 12 kali 10 pangkat negatif 1. Maka yang 4 ini saya coret dengan ini dapatnya 3. Berarti yang atas itu 4pi kali 10 pangkat min 3 ya, dibagi dengan 3. Nah, biarkan seperti ini, toh kita juga belum selesai ya, ini satuannya Tesla. Kita masukkan nanti ke persamaan yang atas ini. 4pi kali 10 pangkat min 3 dibagi 3 kali dengan luasnya. Luasnya masih dalam satuan cm persegi, maka di sini 3 kali 10 pangkat min 4. Tahu ya? Jadi cm jadikan meter 10 pangkat min 2, tetapi di sini ada perseginya, maka 10 pangkat min 4. Nah, ini boleh 3-nya dicoret.
maka ketemunya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, di soal ini nggak ada pi-nya, maka kita harus memasukkan pi-nya itu di 3,14. Maka kita kalikan ini 6, kemudian 5, kemudian 12. Dua angka di belakang koma seperti ini. Maka ketemunya adalah, kan ini kan yang 1,2, ini ada 1,26 ya, berarti ini dibulatin ya. Tetapi kalau pakai 1,26, maka di sini kan sisa 10 masihan. Kita masukkan ke sini berarti pangkatnya 10 pangkat min 6. Satuannya adalah Weber, tadi belum sempat kita bahas. Jadi flux magnet itu punya satuan Wb atau Weber. Oke, jawabannya adalah yang B. Itu ya. Jadi kalau misalkan soal ini mau mencari apa? Mau mencari flux magnet. Apa sih rumusnya flux magnet? Flux magnet rumusnya adalah B kali A. Kemudian ternyata di soal ini kita belum punya B. Maka B harus kita cari terlebih dahulu. B-nya pakai rumusnya siapa? Pakai rumusnya solenoida. Kayak gitu. Ya, terus setelah ketemu kita masukkan ke samaan sini. Mudah sekali. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal yang nomor 6. Sebuah kawat membentuk rangkaian tertutup berarus I sebesar 2A berbentuk setengah lingkaran seperti gambar. Jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar secara berurutan bernilai 0,1 meter dan 0,25 meter. Medan magnet di pusat lingkaran titik P adalah, jadi kawat yang lingkaran dalam sama yang kawat yang memiliki lingkaran luar ini memiliki medan yang berbeda terhadap P. Jadi arah medannya itu bisa berbeda. Ya, maka nanti hasilnya itu bisa dijumlah atau bisa dikurang berdasarkan arahnya. Arah dari medannya. Ini kan juga ditanyakan nih. Medan magnet di pusat lingkaran titik P adalah, nah ini masuk atau keluar. Nah, kita punya gambar seperti ini. Jadi karena modelnya itu seperti ini, jadi kita tinggal naruh ibu jari kita di kabel yang mau kita cek. Lalu kita cek di titik P itu arahnya masuk atau keluar. Seperti gambar yang di samping ini, maka arah medannya itu adalah keluar. Ini kan keluar. Ini arahnya kan keluar. Maka kalau keluar berarti B1 yang diakibatkan oleh kawat yang satu tadi itu arahnya keluar. Keluar itu apa tadi? Dot ya, titik. Kemudian bagaimana dengan yang kawat yang kedua? Oke, untuk kawat yang kedua, kita juga meletakkan ibu jari kita seperti arah arus yang tertera. Kemudian kita cek arah medannya itu masuk atau keluar di titik P. Ternyata di titik P yang seperti ini arahnya adalah masuk. Jadi ya B1-nya tadi keluar, yang B2-nya itu adalah masuk. Masuk itu adalah cross. Jadi B1-nya keluar, B2-nya masuk. Nanti arahnya masuk atau keluar tergantung mana yang lebih besar. Oke ya. Jadi kita akan hitung dulu. Jadi di sini B1-nya itu adalah keluar, B2-nya itu masuk ya. Kita cek satu-satu B-nya. B1 dulu. Rumusnya adalah μ0 kali I per. Nah, ini kawatnya kawat apa? Kawat lingkaran ya. Berarti 2A saja, nggak usah ada pi-nya. Kemudian karena setengah berarti dikalikan setengah. Berarti 4pi kali 10 pangkat negatif 7. I yang dalam dulu. I yang dalam itu sama ya, 2. Kemudian dibagi 2, jari-jari yang dalam 0,1 kali setengah. Maka di sini 2-nya saya coret, 2 yang ini juga dengan ini, berarti tinggal 2pi. Ini 10 pangkat ini, berarti 10 pangkat min 6.
Berarti jawabannya ini 2pi kali 10 pangkat min 6. Kemudian sekarang yang B2. Oke, jadi ini adalah 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali arusnya tetap 2 ya, kali dibagi dengan 2 kali 0,25 kali setengah. 2 sama 2 nya saya coret, 4 sama 2 ini saya coret, ini 2 dibagi 0,25 itu seperti ini kan seperempat naik ke atas 4 nya berarti 8. Ini matematis silahkan dihitung sendiri ya kalau masih bingung. 10 pangkat min 7 20pi kali 10 pangkat negatif 7. Kenapa harus diganti 20pi? Karena supaya ini juga sama ya, pangkatnya 7 dan jawabannya juga pangkatnya tuh 7. Maka yang B1 nya jauh lebih besar dibandingkan B2. Maka di sini saya akan mengurangi B total itu adalah B1 dikurangi dengan B2. Maka tinggal 20 dikurangi dengan 8. Maka ketemunya adalah 12 pi kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Arahnya kemana? Arahnya sama dengan yang besar. Jadi ini B1. B1 tadi arahnya adalah keluar. Berarti di sini otomatis arahnya juga keluar. Bidang gambar. Jadi jawabannya adalah yang 2pi kali 10 pangkat negatif 7 dan keluar. Jadi yang masuk ini pasti salah ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, bisa dimengerti? Saya lanjut kalau sudah bisa dimengerti. Nah, soal yang nomor 7. Sebuah partikel bermuatan 0,04 C bergerak sejajar dengan kawat berarus listrik 10 A. Jika jarak partikel ke kawat 5 cm, laju partikel 5 meter per sekon, maka besar gaya yang dialami partikel. Jadi di sini itu materi tentang gaya magnet tadi tuh. Gaya magnet pada materi ini ada partikel yang ada arusnya juga ya, ada arus, ada partikel bermuatan. Yang ditanyakan adalah jika jarak partikel ke kawat, laju partikel sekian, maka besar gaya yang dialami partikel. Kalau yang dialami partikel berarti F-nya itu yang BIR atau BHV. Partikel itu berarti muatan ya, berarti yang BHV. Nah, kemudian di sini kalau H sudah ada, V sudah ada, ya. Kemudian B-nya bagaimana? Nah, seperti ini. Jadi B-nya itu harus B yang ditimbulkan oleh kawat berarus. Nah, maka kita harus mencari B ya, mencari nilai B dari kawatnya. Jadi kawat lurus tadi B-nya bagaimana rumusnya? B untuk kawat lurus itu adalah mu 0I per 2PA. Jadi ini 4pi kali 10 pangkat negatif 7. I-nya adalah 10 dibagi dengan 2pi. Nah, jaraknya ini berapa? Jaraknya ini ada 5 cm ya, jarak. Ini ada 5 cm. Maka kali 5 kali cm berarti min 2. Berarti yang ini saya coret dapatnya 2. Ini aja ya, 10 sama 5 ini dapatnya 2. Ini sama ini min 5. Maka 2 kali 2 4 kali 10 pangkat min 5. Setelah kita masukkan ke sini 4 kali 10 pangkat min 5 dan V-nya adalah 0,04 atau 4 kali 10 pangkat negatif 2. Kemudian V-nya adalah 5. Jadi ini 4 kali 5 20 dikalikan 4 berarti 80 kali 10 pangkat negatif 7. Maka jawabannya 8 kali 10 pangkat min 6. Satuannya adalah Newton karena gaya. Oke ya. Kita lanjut soal yang nomor 8. Sepotong kawat lurus yang dialiri arus listrik dengan arah ke barat diletakkan dalam medan magnet yang arahnya vertikal ke atas. Kawat akan mendapat gaya dengan arah
Jadi untuk soal yang nomor 8 itu, jadi kita harus menggambar dulu arah mata angin ya. Jadi barat, utara, timur, selatan. Kemudian ada sepotong kawat lurus, ini kawatnya lurus, dialiri arus dengan arah ke barat. Jadi arah arusnya itu ke barat. Ini ke barat. Kemudian dalam medan magnet yang arahnya vertikal ke atas, hati-hati dengan kata-kata vertikal ke atas. Kalau kita menggambarnya ini di kertas gitu kan, maka atasnya itu akan menuju ke kita. Kita simbolkan dengan dot ya, atau lingkaran, berarti itu B-nya. Yang ditanyakan adalah gaya magnetnya arahnya kemana. Karena ini adalah kawat berarus ya, maka pakai aturan tangan kanan. Coba kita lihat, nah seperti ini. Ini sudah ada jawabannya ya. Jadi silahkan ibu jari itu arahnya ke barat. Kemudian 4 jari kalian itu menuju tubuh kalian, menuju ke diri kalian sendiri. Ya. Kemudian karena di sini itu tadi yang ditanyakan F, maka arah telapak tanganmu kemana? Jadi ibu jari arahnya ke barat, kemudian 4 jari menuju ke diri kita masing-masing, kemudian telapak tangan itu arahnya kemana? Ke utara. Jadi ini nih arahnya ke sini kan. Berarti itu adalah arah utara. Maka jawabannya itu adalah ke utara. Kita lanjut ke soal yang nomor 9. Suatu muatan positif dari 0,2 C bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon dalam medan magnetik yang besarnya 5 Weber per meter persegi. Jadi medan magnetik juga boleh Weber per meter persegi, boleh juga Tesla, yaitu sama. Arah kecepatan muatan itu sejajar dengan arah medan magnetik. Gaya yang dialami muatan tadi rumusnya adalah F sama dengan B V sin theta. Sin theta itu adalah dibentuk antara B sama V. Kemudian di soal ini dikatakan bahwa V, ya, kecepatan itu V sejajar dengan medan, dengan B. Kalau V itu sejajar dengan B, maka sudutnya ini adalah 180 atau 0, ya berarti 0, maka F-nya nggak perlu dihitung, pasti jawabannya 0. Sin 0 itu 0, maka kalau sejajar itu jawabannya adalah 0. Oke, bisa dimengerti? Kita lanjut. Oke, soal yang nomor 10. Dua kawat lurus panjang sejajar, masing-masing dialiri arus listrik sama besar, dan pada masing-masing kawat timbul gaya sebesar 2 kali 10 pangkat negatif 7 Newton per meter. Jadi gayanya ini satuannya sudah Newton per meter. Berarti gayanya ini sudah dibagi dengan panjang ya. Bila jarak kedua kawat itu 1 meter, maka kuat arus listrik yang mengalir pada kawat. Yang ditanyakan adalah arus. Jadi I-nya itu berapa? Nah, ingat di sini itu adalah masing-masing dialiri arus listrik yang sama. Jadi arus listrik yang sama besar. Ingat gaya listrik tadi kalau ada 2 kawat seperti ini kan kalau ada jarak sebesar H gitu ya, maka F-nya tadi apa? Jadi F misalkan F1, ini F2 itu kan sama ya. F1 sama dengan F2. F2 rumusnya adalah mu 0 I1 I2 per 2 PA kali L. Ingat di soal tadi itu udah F per L ya. Jadi ini sudah F Newton per meter, itu berarti sudah F per L. Berarti tinggal 4pi kali 10 pangkat negatif 7. I-nya itu kan sama, maka I1 kan sama dengan I2 sama dengan I. Maka kita tulis I kali I atau I kuadrat boleh ya. Ini I. Kemudian L-nya ini sudah tidak ada di sini, sudah tidak ada di sini, maksudnya sudah pindah ke sini. Kemudian dibagi dengan 2pi. A-nya sebesar 1 meter. F per L-nya sudah ada nilainya, yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 7.
Boleh dong ya, yang ini saya langsung sederhanakan. Berarti ini 2 juga. 2 kali 10 pangkat negatif juga ternyata. I kuadrat. Berarti ini sama ini habis. Tinggal 1. Maka I-nya juga 1. 1 apa? 1 ampere. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut. Soal yang nomor 11. 2 kawat sejajar dialiri arus listrik seperti tampak pada gambar dengan mu 0-nya sekian, maka besar dan arah gaya magnetik persatuan panjang. Gaya persatuan panjang yang dialami kedua kawat. Ingat tadi kalau arah arusnya itu sama, maka dia tarik menarik atau tolak menolak. Oke, ingat ya, tarik menarik. Berarti yang tolak menolak otomatis langsung salah ini. Berarti kalau arahnya sama itu adalah tarik menarik. Ya udah langsung aja deh itu berarti. Ya, mu 0 I1 I2, karena ini udah per L-nya di sini. L-nya di sini nggak usah ditulis lagi ya. Maka 4pi kali 10 pangkat negatif 7, I1-nya 2, I2-nya 6, dibagi dengan 2pi 4 cm. 4 kali 10 pangkat negatif 2. Ini 2. Nah ini 2, 2, 4 dicoret. Berarti tinggal 6 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Berarti yang mana? Yang E ya. Soal yang nomor 12. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah konduktor RS sepanjang 2 meter dialiri arus yang diletakkan secara tegak lurus medan magnet dengan rapat flux 0,5 Tesla ya T. Jadi di sini rapat flux itu sudah termasuk medan ya B. Jika gaya yang dialami oleh konduktor ini ada F dengan arah masuk bidang kertas, maka besar dan arah arus pada konduktor. Oke, untuk soal yang nomor 12, ini sudah punya panjang ya L. Kemudian arah medan ini berarti kan fluxnya ke sini. Berarti adalah arah B. Kemudian di sini ada gaya yang dialami oleh konduktor itu 1 Newton dengan arah masuk bidang kertas. Berarti di sini ada arah masuk. F-nya itu masuk. Silahkan pakai aturan tangan kanan untuk rumus BIL ya karena kawat. Maka silahkan tangannya itu B-nya arahnya ke kanan. Kemudian arah telapak tangannya itu adalah masuk ke dalam bidang. Oke, sudah dicoba? Bisa ya. Nah, kemudian arah ibu jari itu dari mana ke mana? Dari S ke R atau dari R ke S? Ya, pinter. Dari S ke R. Kalau gambarnya seperti ini ya. Jadi B itu arahnya itu ke kanan, kemudian gayanya itu masuk, berarti arah telapak tangan kita itu adalah masuk ke dalam. Maka arah ibu jari itu dari bawah ke atas, bawahnya itu adalah S, ke atas itu adalah R. Jadi arah I adalah dari S ke R. Jadi kalau dari R ke S itu salah ya. Jadi di sini RS itu salah, RS salah, RS salah. Yang benar adalah S ke R. Terus rumusnya apa? F sama dengan B kali I kali L. F-nya sudah ada 1, B-nya 0,5, I-nya dicari, L-nya 2. Ini sama ini 1. Wih, ketemunya 1 lagi. 1 ampere. Maka ketemu I-nya adalah 1 ampere yang arahnya dari S ke R. Oke, mudah-mudah sekali soalnya. Kemudian kita lanjut soal yang selanjutnya. Soal nomor 13. Sebuah kawat penghantar lurus panjang yang dialiri arus listrik I sama dengan 4 ampere di ruang hampa. Sebuah elektron bergerak lurus sejajar dengan kawat dan berlawan arah dengan arah arus.
dengan laju 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Bila jarak elektron dari kawat 16 mm, maka gaya magnetik yang dialami elektron besarnya gaya magnetik yang dialami elektron. Berarti apa? BIL atau BGV? Karena elektron itu muatan, berarti rumus dasar kita adalah F sama dengan BGV ya. Oke. B sudah ada nggak di sini? Belum ada ya. Di sini kan cuma ada I, kemudian ada V, kemudian ada jaraknya ini R. Maka B-nya itu pasti disebabkan oleh arus yang ada di kawat. Maka B-nya itu adalah kawat lurus panjang ya. Maka nanti B-nya boleh kita hitung pakai rumus mu 0I per 2πa kali H kali V. Maka di sini 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali I-nya 4, terus I-nya elektron, kalau elektron berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kemudian V-nya adalah di 5 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 2 kali pi ya, 2pi. A-nya 16 mm. 16 mm berarti 10 pangkat min 3. Oke, kita coret-coret ini sama ini, dapatnya 2. Kemudian 16 sama 1,6, ini yang bawah dapat 10 ya. Kemudian 10 sama 5 ini dapat 2. 2 sama 2 yang ini habis ya. Berarti di sini berapa? Masih ada 4 ya, yang angka berarti ada 4. Kemudian yang 10 pangkatnya berapa nih? Ini 10 pangkat 7 sama 19 sama 4 sama min 3. Yang mana dulu yang kita eksekusi? Yang ini aja ya, min 3 naik ke atas kan jadinya 7, jadi ini bilang ya, jadinya tinggal 4 kali 10 pangkat min 19. Oke, ketemu ya, 4 kali 10 pangkat min 19 Newton. Sekarang bagaimana arahnya? Oke, kalau misalkan kita tanpa melihat gambar dulu, karena saya sudah menyajikan gambar di sini. Ini coba kalian tebak ya. Jadi di sini itu ada arus yang arahnya ke atas. Berarti otomatis medan yang ada di titik yang ada di elektron ini kira-kira masuk ke dalam atau keluar? Masuk, Bu. Pinter. Masuk berarti cross. Sekarang kalau sudah tahu bahwa B-nya itu masuk, B-nya masuk, silahkan arahkan 4 jari kalian masuk ke dalam layar. Ya, kemudian ibu jari kalian itu menuju ke bawah ini, sama seperti gambar ya, V-nya ke bawah. Oke, sudah. Setelah selesai, coba lihat telapak tangan kalian atau punggung tangan kalian arahnya kemana, gitu ya. Dan di sini hati-hati tidak pakai telapak tangan, tetapi karena ini elektron yang dipakai adalah punggung tangan. Karena dia elektron, muatannya negatif. Gimana punggung tangannya kemana? Menuju? Yes, kalian kok pintar. Jawabannya memang menuju ya. Coba kita buktikan. Nah, seperti ini. Yes, jawabannya adalah yang menuju. Berarti yang C. Oke, bisa dimengerti?
Kita lanjut ya. Masih semangat? Untuk dapat nilai 100 harus semangat ya. Ya, oke, kita lanjut soal yang nomor 14. Sebuah partikel bermassa m dan bermuatan H bergerak melingkar dengan laju v dalam medan magnet homogen yang kuat medannya B. Maka, nah di sini tanyakan ada laju anguler, kemudian ada arah v, kemudian jadi ada momentum sudut juga. Ya, ini ada hubungannya dengan ini gerak melingkar. Kalau gerak melingkar biasanya kita punya gaya sentripetal. Kalau ada lintasan melingkar seperti ini ada gaya ya, gaya sentripetal arahnya ke pusat. Kemudian sebuah partikel ini memasuki medan magnet homogen, biasanya dia lintasannya juga akan melingkar disebabkan oleh gaya Lorentz. Maka gaya sentripetal ini nilainya sama seperti gaya Lorentz. Maka gaya sentripetal masih ingat rumusnya apa? mv kuadrat per r ya. Kemudian gaya Lorentz tadi kalau di sini muatan berarti rumusnya adalah BV. Lihat jawabannya di sini V pakai V besar, kita juga pakai V besar ya. Kali V, BV. Nah, ini juga V kecepatan, maka kecepatan ini salah satu boleh dicoret. Kemudian ditanyakan adalah laju anguler. Laju anguler itu adalah omega. Masih ingat nggak omega itu rumusnya adalah V per R. Ya, maka di sini nanti V per R-nya itu diganti omega. Maka omeganya itu sama dengan BH per massa. Berarti satu benar. Kalau SBMPTN berarti satu benar, 3 itu pasti benar. Kita tinggal cek nomor 4. Kalau nomor 4 benar berarti jawabannya semuanya benar. Maka sekarang yang nomor 4 besar momentum sudut. Momentum sudut itu rumusnya apa? L, rumusnya adalah mvr. Ya. Sama seperti pakai rumus yang sama dengan yang atas ini. Jadi di sini ada mv kuadrat per r. Kemudian sama dengan BIV. Nah, bagaimana supaya kita memunculkan MVR? Jadi ini V-nya kan salah satunya dicoret. Supaya ada R di sini, maka kita kalikan dengan R ya. Maka di atas itu kan ada MVR sekarang, yang bawah ada R kuadrat sama dengan BI. Maka yang ini itu seperti L. Rumus L. Maka rumusnya adalah BI R pangkat 2. Benar apa salah? Benar. Berarti kalau benar berarti semuanya benar. Oke ya, jadi kita karena waktunya sudah terbatas, maka kita langsung jawab aja. Ini pasti jawabannya semua benar, yaitu E. Kita lanjut soal yang nomor 15. Sebuah partikel bermuatan listrik bergerak memasuki ruang yang mengandung medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Di sini ada medan listrik E, kemudian di sini ada medan magnet B yang saling tegak lurus. Juga tegak lurus kecepatan partikel. Jika besar induksi magnetik, jadi B-nya tadi 0,4 Tesla, kuat medannya E 8 × 10⁴ dan zara bergerak lurus, maka laju zara tersebut adalah titik-titik. Apa hubungannya kecepatan E dengan B? Itu rumusnya adalah V sama dengan E per B. Maka kita langsung hitung aja. E nya 8 × 10⁴, kemudian dibagi 0,4. 20 × 10⁴, maka ketemunya adalah 2 × 10⁵ 5 meter per sekon. Jawabannya adalah yang A. Oke, alhamdulillah sudah 15 nomor kita selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.